الإسلام ديني ومحمدا رسول الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para teman-teman dimanapun, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada tahun ini alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk merasakan kenikmatannya bulan Ramadan. Dan alhamdulillah pada tahun lalu kita mengkaji di channel Magha kitab Adabil Islam, Min Adabil Islam, karyanya Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Dan insya Allah pada Ramadan tahun ini juga kita akan terus melanjutkan kajian yang tahun lalu. Mudah-mudahan kitab ini bisa kita selesaikan dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan yang terakhir kita membahas tentang adab kepada kedua orang tua. Dan insya Allah pada pertemuan kali ini di dalam poin ke-21 beliau mengatakan, wa idza kharajta listiqbali walidin aw qaribin mu'adzamin aw sadiqin mumathil, apabila engkau keluar untuk menemui orang tua atau teman yang diagungi atau teman yang sederajat, aw rafiqin dunaka, atau teman yang di bawahmu, aw qadimta min safarin alaihim, atau engkau datang setelah berpergian kepada mereka, falahid nadhafata atrafik, maka perhatikanlah kebersihan bajumu, wa husna hayatik, dan keindahan keadaanmu, wa intidhama madharika laiki bika, dan keelokan, keeleganan penampakanmu, in kana huwa dunaka, apabila dia di bawahmu, wala ikibihi in kana huwa fauqaka, dan yang cocok apabila temanmu itu di atasmu. Dengan artian seperti ini, apabila kita menemui orang yang di atas kita, misalkan kita bertemu dengan orang yang dimuliakan, kita harus menyocokkan pakaian kita dengan keadaan mereka, dengan adat mereka, karena itulah memang layaknya dan adabnya seperti itu. Apabila kita ingin menemui orang yang di bawah kita, kita cukup memerhatikan kebersihan dan keelokan, kebagusan, tanpa harus boros dalam keindahan tadi. Karena misalkan ada orang ingin mendatangi orang yang dimuliakan, akan tetapi dia dengan pakaian dia main, pakaian dia nongkrong, pakaian dia ngopi, ini kayaknya kurang layak seperti itu. Fa innal aina tasurru bital'atil jamilah al-mutanasiqah, karena mata itu senang melihat penampakan yang indah, yang bagus, wa suratil munsajimah, dan gambar yang tertata, wan nadhafatil mutakamilah, dan kebersihan yang saling menyempurnakan, seperti itu. Ini memang wajar orang itu apabila melihat orang yang bersih, yang rapi, itu mata terasa nikmat. Wahadar antatawana fi ba'di madhahirika, kata beliau, dan hati-hati apabila engkau meremehkan fi ba'di madhahirika, di sebagian pakaianmu atau sebagian keadaanmu. Fa inna dzalika yanqusu min ladzati farhatil liqa, karena apabila kita ada yang kurang sedikit, dan mungkin kurangnya sedikit itu kita remehkan, sehingga menjadikan tatkala kita bertemu seseorang itu mengurangi kelezatan atau keindahan tatkala awal bertemu. Wa yaqlusu min istifa'il ain haqquha mimman tuhib wa tu'iz, dan itu malah mengurangi kegembiraan orang yang kita cintai dan kita agungi. Kita ingin bertemu orang yang kita agungi, kita pasti siap-siap, kita pasti berpakaian dengan rapi, kita pasti membersihkan semua apa yang menempel di tubuh kita. Apabila ada yang kurang sedikit dan itu kita remehkan, toh ternyata itu yang menjadikan pertemuan itu tidak menggembirakan hanya karena hal remeh tersebut. Wa ila hadzal makna, dengan makna inilah
yursyidul hadiyun nabawi al-karim, petunjuk Nabi yang mulia, wa qaulur rasulil ummil azim salawatullahi alaihi wasallamu. Dengan makna seperti inilah Rasulullah SAW itu menunjukkan kita. Rasul sudah mewanti-wanti, sudah mengajarkan kita dengan makna-makna yang disebutkan tadi. Seperti perkataan beliau, innakum qadimuna ala ikhwanikum. Sesungguhnya kalian itu datang kepada saudara-saudara kalian. Fa ahsinu libasakum. Maka perbaikilah, perindahlah pakaian kalian. Wa aslihu rihalakum. Dan perindahlah tunggangan kalian. Wa hatta takunu ka'annakum syamatun finnas. Sehingga kalian itu bisa menjadi ikon yang menggembirakan di golongan manusia. Fa innallaha la yuhibbul fuhsya wala tafahush. Allah Subhanahu wa taala tidak senang penampilan yang buruk, perkataan yang buruk, penampilan yang kasar, yang keras, penampilan atau perkataan yang buruk, perkataan yang keras. Allah Subhanahu wa taala tidak senang dengan itu. Wa idza kana bi imkanika istishaba syai'in minal hadiyah. Nah, ini beda lagi. Nah, jadi beliau menambahkan, apabila memungkinkan bagimu membawa hadiah lil qadim alaihim, tatkala engkau datang kepada mereka atau mereka yang datang kepadamu, bi muqabili hadiyatihim, tatkala mereka memberi hadiah ataupun tidak memberi hadiah, faf'al, maka lakukanlah. Jadi kalau bisa ada orang yang datang atau kita datang kepada mereka, itu kita berikan mereka hadiah. Fa'inal aina tatatalla'u ila turfati fi bahjatil liqa. Karena mata ini akan merasa senang, akan merasa gembira tatkala ada sesuatu walaupun kecil, tatkala pertemuan. Wa tatawaqqa'u imta'in nafsi wa ghamri syu'uri bisururi dhahir wal batin. Dan jiwa ini akan merasa senang, keadaan perasaan kita pun akan merasa gembira tatkala dari luarnya saja sudah enak dipandang, lebih dari itu diberikan hadiah. Itu pasti membuat perasaan gembiranya lebih-lebih nantinya. Wal hadiyah taf'alu dzalik. Dan hadiahlah yang bisa melakukan seperti itu. Dengan artian menggembirakan di dalam batin, menggembirakan di dalam zahir. Wa ilaihi yursyidu qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga makna seperti ini sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahadu tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah. Senantiasa kalian akan saling mencintai, kata Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita itu ingin saling mencintai, maka rajin-rajinlah saling memberi hadiah. Rawahul Bukhari fil Adamil Mufrad. Wa urifa min hali salaf annahum kanu yastashibuna ma'ahum hadiyah ila man yaqdumuna alaihi walau udan min araq. Dan diriwayatkan juga, telah masyhur kata beliau, salafuna soleh, orang-orang terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka itu apabila bertamu atau kedatangan tamu, itu mereka selalu saling memberi hadiah karena mengamalkan hadis tadi. Sampai-sampai kalau misalkan tidak ada hadiah, minimal mereka itu saling menghadiahi udan min arok, ya bahasa sekarangnya siwak. Nah, itu saking perhatiannya mereka atas keadaan atau atas petunjuknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, mudah-mudahan setelah kita mengetahui ini, kita lebih bisa mempunyai perasaan yang tinggi, mempunyai ajaran untuk kita amalkan di keseharian kita, sehingga nanti di masyarakat kita dipandang oleh orang-orang daripada manusia yang memiliki adab dan etika. Apalagi ini etika di dalam Islam. Kita melakukan ini semua bukan karena hanya etika. Kita melakukan ini semua karena memang Rasulullah SAW yang memerintahkan kita. Maka dari itu, tatkala kita membagusi pakaian kita, keadaan kita, itu kalau kita niatkan untuk melakukan perintah Rasulullah SAW, kita mendapatkan pahala yang sangat lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.